Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium, Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda sendiri mendapatkan tambahan amunisi setelah dua pemain keturunan, Mace Hilgers dan Eliano Reinders, resmi menyandang status WNI. Sadar kekuatan calon lawannya semakin bertambah, pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, langsung bergerak cepat. Tak tanggung-tanggung, para pemain Bahrain langsung digenjot latihan perdana pada Senin waktu setempat. Padahal tim-tim lain termasuk Timnas Indonesia belum mengumpulkan pemain. Skuad asuhan Shin Tae-yong sendiri direncanakan baru menggelar latihan 5 Oktober mendatang. Tim nasional kami melanjutkan persiapannya untuk putaran ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia dengan mengadakan latihan pertamanya di Stadion Eksternal Federasi Sepak Bola Bahrain. Tulis Federasi Sepak Bola Bahrain. Tak sekadar latihan bisa, Bahrain juga mulai menerapkan latihan taktis sebagai persiapan serius menghadapi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi keempat dengan raihan 2 angka. Sementara Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin. Agen Mace Hilgers bekerja. Jayden Oosterwolde siap perkuat Timnas Indonesia. Dua pemain berdarah Indonesia-Belanda itu tampil penuh dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Kelar pertandingan, Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers tampak mesra. Keduanya ngobrol lepas seperti tak ada beban di antara keduanya. Tak heran Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers begitu dekat. Sama-sama kelahiran 2001, Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers merupakan pemain jebolan Akademi FC Twente. Mereka pun beranjak dari level Akademi U19, U19, U19 hingga dipromosikan ke tim senior pada 2020. Sayangnya, kolaborasi Jayden Oosterwolde dan Mace Hilgers di tim senior FC Twente tak berlangsung lama. Pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde memutuskan hengkang ke Parma, klub yang saat itu masih bermain di Serie B. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Gabung sejak musim lalu, Jayden Oosterwolde merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, termasuk ketika ditangani Jose Mourinho musim ini. Karena itu, tenaga tambahan yang luar biasa jika Jayden Oosterwolde bisa dibujuk Mace Hilgers untuk gabung Timnas Indonesia. Pengalaman dan kualitasnya dibutuhkan untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Pemain keturunan Kevin Dix mengakui bahwa kakeknya akan senang jika dirinya memilih untuk bermain bagi Timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan pemain keturunan yang masuk dalam Grade A. Bagaimana tidak, ia berkarir klub papan atas Liga Denmark, FC Copenhagen. Pemain berusia 27 tahun ini kenyang pengalaman di Eropa. Ia juga pernah mencicipi kompetisi Liga Champions. Kevin Dix memang sempat jadi incaran Shin Tae-yong ketika era Jordi Amat Chies. Namun, proses naturalisasi malah tidak berjalan. Kini namanya semakin santer lagi usai Mace Hilgers menjadi WNI. Menariknya, belum lama ini Dix mengakui agennya telah dihubungi PSSI. Kepada media Denmark, ia juga menjelaskan asal-usulnya darah Indonesia yang dimilikinya. Lebih lanjut, pemain FC Copenhagen ini menceritakan neneknya sudah meninggal dunia. Tapi, ia masih punya kakek yang lahir di Indonesia. Kevin Dix pun mengakui bahwa dirinya mendapatkan banyak dukungan dari supporter Indonesia. Ia sangat menghargai hal tersebut. Ini hal besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila, tapi kita harus melihat apa yang akan terjadi, ungkap Kevin Dix. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam alias Madampang, mengakui bangga sekaligus iri dengan Timnas Indonesia. Dia menilai perkembangan skuad Garuda begitu pesat. Hal tersebut diungkapkan saat Madampang berkunjung ke tanah air dan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Perempuan cantik berusia 58 tahun itu tak segan memuji kinerja Erick yang membuat Timnas Indonesia semakin menyeramkan. Buktinya, Garuda satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara langkah Thailand terhenti di ronde kedua.
Erik juga diketahui punya hubungan yang sangat dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Relasi yang tak kaleng-kaleng itu membuat Madam Pang iri. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia, FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang ini, ujar Madam Pang. Madam Pang juga tak ragu menawarkan kerjasama kepada Indonesia, sebab dia merasa kedua negara bisa bertukar ilmu soal sepak bola. Saya sangat senang datang dan bertemu dengan Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani suatu MOU antara Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, tutupnya. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan, PSSI mencoba membuka komunikasi dengan sang agen lewat sambungan telepon. PSSI menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kevin Dix menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum memberi keputusan. Saya masih belum mengambil keputusan. Jujur, saya masih bermimpi mewakili timnas Belanda, namun saya harus realistis. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi, tambahnya. Sekarang harapannya hati Kevin Dix luluh dan bersedia membela timnas Indonesia. Jika semuanya lancar, bukan tak mungkin Kevin Dix diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Penggemar timnas Indonesia panik dengar Marten Paes cedera jelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. PSSI disuruh cepat naturalisasi kiper keturunan Indonesia yang juga ex-kiper Inter Milan, Emil Audero. Marten Paes dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan tangan. Ketidakhadirannya tentu menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Situasi ini pun kembali memunculkan perbincangan hangat di kalangan penggemar timnas Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa timnas Indonesia seharusnya kembali mempertimbangkan untuk menaturalisasi Emil Audero, ex-kiper Inter Milan. Kiper keturunan Indonesia-Italia yang kini berkarir di Serie A bersama Como ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan di posisi penjaga gawang. Emil Audero sendiri memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Selain pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, ia juga memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui sang ayah yang berasal dari tanah air. Kehadirannya di timnas Indonesia tentu akan semakin memperkuat lini belakang Garuda.